Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kita semua ya kelompok 3. Oke, dari video sebelumnya kita sudah menjelaskan alat centrifuge. Di sini kita akan menjelaskan lagi alat shaker orbital model VRN 210. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, kita perlu perkenalan lagi ya? Perkenalan dong ya. Perkenalan lagi ya teman-teman. Perkenalkan. Dimulai dari ini, Mas. Saya Agustinus Bestrarianto, NIM 211313011. Saya Paulinus Pirandiano dengan NIM 211313009. Dan saya Arsenius Firdian Jason Beni dengan NIM 211313013. Dengan saya Yuda Aprilia dengan NIM 211313012. Nah, itu adalah perkenalan sedikit dari kami. Mari kita simak video selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari alat shaker orbital. Alat orbital shaker memiliki prinsip dengan menggunakan gerakan serta getaran searah dengan kecepatan yang lambat. Ketika mulai membuat getaran dan gerakan satu arah, alat tersebut menggunakan elemen yang disebut sebagai akuator. Apa sih akuator itu? Akuator adalah salah satu bagian dari orbital shaker yang dapat bergerak dan menghasilkan energi elektromagnetik. Salah satu bagian akuator yang digunakan pada shaker ini adalah motor DC yang merupakan magnet permanen. Nah, kemudian motor DC akan mengubah tenaga listrik arus searah menjadi energi mekanik. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat orbital shaker. Yang pertama di sini ada part shaker yang fungsinya itu sebagai alas atau tempat untuk meletakkan wadah yang sudah berisi sampel. Di bawah plat shaker terdapat motor DC yang akan menghasilkan energi mekanik sehingga orbital shaker dapat bergetar. Oke, lanjut. Di sini ada timer knob yang berfungsi untuk mengatur waktu pengocokan pada orbital shaker dengan cara memutarnya ke arah jarum jam. Kecepatan bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di sini ada speed knob yang fungsinya untuk mengatur kecepatan dengan satuan RPM. Oke, itulah bagian dari alat orbital shaker. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu komponen input dan output dalam shaker model VRN strip 210. Oke, di sini yaitu ada komponen input, yaitu ada pertama itu adalah kontrol panel kontrol, yaitu di sini adalah ini buat ngontrol speed. Di sini ada potensio. Terus di sini ada rangkaian timer yaitu untuk mengeset waktu. Terus di sini ada saklar on off. Ini saklar untuk apa ya? Membolak-balikan goyangan atau arus. Nah, terus di sini komponen outputnya di sini ada motor. Jadi komponen motor ini adalah komponen output. Oke. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada orbital shaker ini. Nah, di sini ada kabel yang terhubung ke AC colokan. Nah, dari sini dia masuk ke trafo. Nah, dari trafo ini dia mengubah dari 220 menjadi 110 volt. Ini masih tegangan AC dari sini. Nah, lalu dia masuk ke rangkaian power supply. Rangkaian power supply ini di sini dia masuk, di sini ada break D untuk mengubah tegangan dari AC ke DC. Nah, dia masuk. Di sini ada kapasitor 2. Nah, ada transistor. Nah, lalu dari power supply ini harusnya tegangannya udah masuk DC. Nah, dari tegangan DC berarti motor ini menggunakan tegangan DC. Dari tegangan DC ini dia masuk ke motor. Nah, di sini ada motor. Kemungkinan motor ini 12 volt. Nah, di sini ada gearbox untuk menguatkan atau
menambah torsi pada putarannya. Lalu di sini dari power supply masuknya ke potensio. Berarti potensio ini juga menggunakan tegangan DC. Berarti ini komponennya semua DC. Nah, di sini masuk untuk mengatur kecepatan pada motor ini. Potensio untuk mengatur pada kecepatan motor. Lalu di sini ada bell atau timer bell. Di sini ketika timernya kita aktifkan, maka dia akan, ketika kita mengaktifkan 5 kali, maka dia akan 5 menit seperti itu. Lalu ketika selesai, maka belnya akan berbunyi. Lalu yang switch ini, saklar ini ada, switch ini ada on off. Nah, on off. Di sini dia on off, lalu di sini untuk mengubah putaran dari putar seperti jarum jam ke kiri dan ke kanan untuk motornya. Nah, di sini ada ini yang fungsinya juga di sini ada coupler motor. Nah, di sini ketika dipasang ini, maka putarannya dia tidak berputar secara begini, melainkan dia seperti ini. Nah, ini fungsinya motor coupler yang nanti akan disambungkan di asnya motor. Nah, ini tampak depannya. Di sini ada speed untuk kecepatan motor, di sini ada timer, dan di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, itu dia teman-teman sedikit video penjelasan dari Seker Orbital ini. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.